Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kosidaria, NIM A7101801005 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan analisis keamanan jaringan cloud computing. Yang pertama yaitu pengertian cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada ancaman cloud computing. Beberapa ancaman yang dapat membahayakan cloud computing adalah kebocoran data, pencurian kredensial, peretasan API, eksploitasi kerentanan sistem, pembajakan akun, hilangnya data secara permanen, penyalahan layanan cloud, dan serangan DOS. Selanjutnya, jenis-jenis layanan cloud computing ada 3. Yang pertama, infrastruktur as a service. Merupakan sebuah layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar, yang meliputi media penyimpanan atau storage, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Yang kedua ada platform as a service. Layanan dari cloud provider yang menyediakan platform siap pakai atau ready to use kepada para penggunanya. Provider penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, handal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Dan yang ketiga ada software as a service. Memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Selanjutnya ada macam-macam jenis cloud. Yang pertama ada public cloud. Public cloud merupakan teknologi cloud yang memungkinkan layanan diakses oleh siapa saja. Penggunanya pun juga terbuka bagi siapa saja. Dan yang kedua, ada private cloud. Private cloud mengedepankan tentang privasi atau kerahasiaan para penggunanya. Private cloud biasanya digunakan untuk keperluan internal organisasi maupun perusahaan. Dan yang ketiga, ada hybrid cloud. Layanan cloud yang merupakan gabungan dari public cloud dan private cloud biasanya hanya institusi atau perusahaan-perusahaan tertentu yang mengaplikasikan layanan hybrid cloud ini. Selanjutnya ada risiko cloud computing. Yang pertama ada service level. Cloud provider mungkin tidak akan konsisten dengan performance dari application atau transaksi. Hal ini mengharuskan Anda untuk memahami service level yang Anda dapatkan mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan data recovery. Selanjutnya, yaitu ada privasi. Karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar atau dibaca oleh pemerintah US. Dapat terjadi tanpa sepengetahuan Anda atau approve dari Anda. Selanjutnya ada compliance. Anda harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang Anda miliki. Dalam hal ini, secara teoritis, cloud service provider diharapkan dapat menyamarkan level compliance untuk menyiapkan data di dalam cloud. Namun karena service ini masih sangat mudah, Anda diharapkan untuk berhati-hati dalam hal penyimpanan data. Contoh cloud computing yaitu ada 4. Yang pertama media sosial, yang kedua Dropbox, yang ketiga bidang pendidikan, yang keempat ada bidang kesehatan. Bidang sosial juga merupakan contoh cloud computing. Kemampuannya tak hanya via aplikasi yang harus diinstal, namun juga optimal di versi web. Media sosial yang sering diakses melalui versi web antara lain yaitu YouTube, link, Facebook, dan lain-lain.
Yang kedua ada Dropbox. Dropbox menjadi salah satu contoh cloud computing yang sering digunakan terutama oleh mahasiswa. Dropbox memungkinkan untuk menyimpan dan membagikan file secara mudah. Yang ketiga ada bidang pendidikan. Cloud computing yang diterapkan di bidang pendidikan antara lain di Google Talk, Google Video for Education, and Google Classroom. Semua aplikasi ini dapat lebih memudahkan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, yaitu bidang kesehatan. Alat-alat kedokteran juga sudah menerapkan sistem cloud, diantaranya telemedicine, yaitu alat komunikasi jarak jauh antara tenaga kesehatan dengan pasien dan juga sebagai media perantara transfer data medis dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tidak hanya telemedicine, cloud computing juga diterapkan di electronic health record dan analisis teleradiologi. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.